Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman pemirsa TV 10 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami di sini hadir membawa sebuah program baru, yakni Ustadz Menjawab. Program ini merupakan bincang-bincang ataupun podcast yang membahas tentang kehidupan sehari-hari dalam kacamata Islami. Kami menghadirkan berbagai macam narasumber untuk kemudian ditanya-tanya, kita kulik bagaimana Islam menjawab tantangan kehidupan sehari-hari yang biasa kita hadapi dalam perjalanan hidup. Maka pada kesempatan kali ini, alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ustadz Muhammad Haidar Assegaf. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah beliau hadir di sini untuk membantu mengurai permasalahan-permasalahan kita yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini Ustadz, rasa-rasanya kita banyak melihat, menemukan problematik yang ada pada generasi muda saat ini Ustadz. Yang mungkin kalau bahasa sekarang ini bisa disebut sebagai Gen Z atau Gen Z. Nah, para anak-anak muda ini itu terkadang mereka itu nangkep informasi dari berbagai macam hal, dari berbagai macam sumber. Nah, kira-kira gimana Ustadz ketika mereka itu menangkap informasi dari sosial media, tapi kemudian kadang nggak ada filter. Nah, lantas gimana Islam itu mengatur kita di dalam menangkap informasi atau menangkap ilmu itu seperti apa Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tadi seperti yang dikatakan, memang sekarang itu kita masuk di masa banjir informasi. Jadi informasi dari mana-mana itu datang, tinggal kita kuat-kuatan aja antara kita dengan informasi itu. Karena informasi yang datang itu kita sekarang sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah, kemudian ini yang bicara ahli atau bukan, dan lain sebagainya. Sehingga untuk menghadapi itu, Islam itu dari jauh-jauh hari sebetulnya sudah memberikan filter. Kata Allah di dalam Al-Quran, kalau datang orang fasik kepada kamu membawa satu kabar, fatabayyanu, maka kamu harus cari kejelasan mengenai informasi itu. Tentunya orang fasik di dalam ayat itu hanya sebagai aja ya, kebanyakan kalau orang fasik yang membawa kabar itu kan pasti kabarnya nggak benar. Tapi bukan berarti kita mau mengatakan semua yang ada di sosial media itu fasik, enggak juga. Tapi artinya semua informasi yang masuk tentunya kita harus memfilter itu. Nah, makanya dari situ kemudian Islam itu menganjurkan adanya talaqi. Misalnya kita punya guru, kita punya satu sosok yang kita jadikan sebagai rujukan, dan sosok yang dijadikan rujukan itu harus jelas siapa itu yang dijadikan rujukan. Nah, nggak bisa sekarang kalau kita mau mengambil semuanya secara mentah. Kita ambil contoh, nggak usah bicara agama dulu deh. Kita misalnya ambil masalah kedokteran misalnya. Orang nggak mungkin ngambil sembarangan informasi soal kedokteran. Nggak mungkin pergi ke sembarang orang yang ngaku misalnya saya paham obat ini, paham obat itu. Kita kan pasti menerapkan filter-filter yang banyak ketika itu berkaitan dengan kesehatan dan lain sebagainya. Seharusnya di dalam agama juga kita menerapkan hal-hal itu ya. Setidaknya kita punya kesadaran bahwa semua informasi yang masuk belum tentu itu benar, sehingga kita harus ngecek dan lain sebagainya. Jadi filter itu memang harus diterapkan dari awal Ustadz ya. Cuman terkadang Ustadz anak-anak ini atau remaja-remaja ini, Gen Z ini, kemudian mereka kadang lalai. Nah, gimana peran orang tua untuk mereka ini bisa memberikan filter kepada anak? Atau mungkin bagaimana peran Ustadz atau peran siapapun yang punya kewenangan, punya anak-anak didik, entah itu guru di sekolah dan lain sebagainya, agar mereka itu bisa menyadarkan bahwasanya filter itu penting. Karena kadang mereka nggak mau tahu, mereka kadang kemudian ya udah mereka mengkonsumsi informasi dengan bebas tanpa kemudian punya kesadaran pentingnya filter tersebut. Nah, gimana caranya Ustadz untuk menyadarkan anak-anak itu pentingnya filter Ustadz? Salah satu krisis yang kita hadapi itu sebetulnya krisis panutan. Nah, sehingga kadang anak muda, Gen Z tadi misalnya dan lain sebagainya, itu memang mereka bingung. Mereka ini harus menjadikan siapa sebagai
panutan mereka yang mereka dengar dan lain sebagainya. Kalau tadi bicara ke pendidik, bicara ke orang tua, itu sebetulnya kita harus tarik jauh ke belakang. Nah, saya ingat di antara nasihat guru saya itu adalah orang tua pertama kali dia harus menanamkan anak itu supaya cinta sama dia. Gimana anak tuh cinta sama dia, anak tuh percaya sama dia, begitu juga pendidik. Gimana pendidik itu menanamkan supaya anak didiknya itu cinta sama dia, percaya sama dia, bisa niru dia, bisa meneladani dia. Ketika itu udah terjadi, sekarang gampang aja orang tua mau jadi filter untuk anaknya. Gampang aja pendidik mau jadi filter untuk anaknya. Apapun yang disampaikan orang tua, apapun yang disampaikan oleh pendidik, ketika anak itu tahu ini didasari oleh cinta dan lain sebagainya, pasti mudah diterima. Itu yang sekarang nggak ada. Nah, jadi PR-nya gimana menumbuhkan kepercayaan itu ke anak itu dengan cara menunjukkan bahwa kita cinta sama mereka, kita pengen kebaikan untuk mereka, kita nggak pengen mereka celaka, nggak pengen mereka misinformasi dan lain sebagainya. Oke. Karena memang biasanya orang tua ataupun guru itu kadang mereka lalai di dalam mendidik gitu saja. Karena kadang mungkin banyak orang tua yang hanya sekedar memerintahkan. Betul. Tapi mereka tidak mencontohkan, padahal panutan itu adalah satu hal yang perlu untuk dihadirkan di rumah. Dan semua dimulai dari rumah. Semua dihadirkan dari rumah. Karena memang yang kalau kita lihat saat ini berdasarkan penelitian-penelitian juga Ustaz, bahwa penglihatan itu jauh lebih berefek dibandingkan pendengaran. Nah kalau orang tua cuma memerintah aja tapi tanpa mencontohkan itu kan akhirnya efeknya jadi lebih kurang. Nah yang termasuk problem lagi Ustadz ini karena mungkin saat ini ada orang-orang yang kemudian dengan keterbatasan seperti yang antum sampaikan tadi butuh adanya talaki, ketemu langsung, ngaji. Nah mungkin sebagian kawan-kawan kita itu mereka keterbatasan waktu, keterbatasan kesempatan sehingga mereka itu akhirnya belajar atau cari informasi itu melalui YouTube Ustaz. Mereka dengarkan kajian-kajian. Nah, sekarang gimana caranya kita itu memilih kajian yang tepat sehingga kemudian yang kita tonton, yang kita serap informasi dari ustadz-ustadz yang mungkin kredibel atau mungkin banyak dikonsumsi, banyak dilihat, itu benar-benar dapat membawa dampak positif bagi pendengar atau kita itu. Jadi yang kita harus tahu pertama kali disebutkan misalnya di dalam muqaddimah Sahih Muslim dan lain sebagainya bahwa ilmu itu bagian dari agama kita. Maka kamu harus perhatikan dari siapa kamu mengambil agama kamu itu. Nah, paling tidak ketika kita mau mengambil satu ilmu, khususnya ilmu agama, kita harus cari tahu latar belakangnya orang itu. Ini misalnya sekolahnya di mana, kemudian gurunya siapa dan lain sebagainya, sehingga ketika nanti kita menemukan hal-hal yang mungkin ganjel di dalam diri kita, kita bisa tahu bahwa ini kemana sih pertanggungjawabannya orang ini. Nah itu satu. Kemudian tetap gimana caranya kita cari satu guru, entah itu di sekitar lingkungan kita dan lain sebagainya, yang kita paling tidak, kalaupun kita nggak bisa ketemu sama dia, kita bisa berkomunikasi sama dia. Itu anak kira satu hal yang mutlak harus ada ya. Karena nonton kajian, sekarang kalau ada sesuatu yang kita nggak paham di kajian itu, atau ada sesuatu yang punya potensi kita salah paham dari kajian itu, cara cari tahunya adalah tetap kita harus punya itu. Dan sekarang anak kira dengan adanya media sosial dan lain sebagainya itu nggak terlalu sulit lah ya. Ustadz-ustadz yang kredibel itu juga kan rata-rata udah punya media sosial. Mungkin susah menghubunginya dan lain sebagainya, tapi pasti ada di sekitar kita. Kalau kita mau cari itu pasti ada. Nah, yang juga menjadi tantangan Ustadz ya di zaman sekarang ini, kadang anak-anak itu mereka informasi yang diserap banyak. Mereka kadang pintar-pintar tuh, ditanya ini paham, bisa nyebutkan, tapi realitanya kadang apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka serap informasinya itu bertolak belakang atau bertentangan dengan keseharian mereka, dengan akhlak mereka, dengan budi pekerti mereka. Nah sebenarnya yang paling penting bagi seorang anak muda itu mana terlebih dahulu Ustadz? Ilmu atau adab atau keduanya atau bagaimana? Mungkin Ustadz bisa lebih memberikan gambaran yang jelas bagaimana posisi ilmu dan akhlak ini dalam kehidupan sehari-hari.
Sebetulnya gini, sebetulnya kita tidak mungkin berakhlak tanpa ilmu sebetulnya, karena kita tahu dari mana ini akhlak baik, ini akhlak nggak baik kalau tidak berdasarkan ilmu. Nah, cuman mungkin yang kita harus tahu itu porsi ilmu yang tepat untuk kita itu apa. Misalnya, oke, misalnya Ana bukan seorang pedagang umpamanya, Ana bukan seorang peternak dan lain sebagainya, ya Ana nggak perlu mempelajari hal-hal yang terkait dengan itu. Sekarang yang paling urgent buat Ana apa sih? Oh, Ana misalnya anak. Oke, gimana Islam ngatur Ana sebagai anak? Oh, Ana suami, gimana Islam ngatur Ana sebagai suami? Hal-hal yang sifatnya praktis dalam arti bisa langsung dipraktekkan. Nah, dari situ kemudian ilmu dan akhlak dan adab dan lain sebagainya itu bisa berjalan bareng. Tapi kalau kita hanya sekedar ilmu yang teori yang mungkin bahkan kita nggak pakai. Satu. Yang kedua, teori yang bahkan mungkin kita nggak wajib untuk mempelajari itu. Nah, akhirnya nanti ilmunya tinggi, tapi karena sifatnya nggak praktis, akhirnya nggak ada imbasnya ke akhlaknya dia. Nah, dan kadang kita juga lalai dalam mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hati, yang berkaitan, kita kadang terlalu berkutat pada ilmu-ilmu yang terlalu tinggi, pembahasan yang terlalu tinggi, yang itu kadang nggak menyentuh masalah sesungguhnya di dalam diri kita, penyakit hati kita, akhlak kita, dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu porsinya aja dulu. Ini kita butuh dosis ini seberapa sih ilmu. Berarti untuk mengetahui biasanya kita harus butuh guru tadi Ustaz ya. Terus butuh guru yang ibaratnya mereka tahu gimana keadaan kita. Daripada dokter tahu penyakit seorang pasien, maka tadi guru tahu penyakitnya seorang murid. Sehingga sebenarnya urgensi mencari guru itu jauh lebih besar dibandingkan sekedar mencari informasi ataupun ilmu. Ustaz. Kemudian Ustadz, yang juga menjadi bukan problem ya, sebenarnya ada potensi kebaikan dari anak-anak muda ini, di mana mereka terkadang punya daya kritis yang cukup tinggi. Nah, sebenarnya gimana Islam ini memandang daya kritis seseorang itu, sampai sejauh mana daya kritis ini bisa dibenarkan, atau terkadang daya kritis ini justru menjangkau hal-hal yang sebenarnya cukup nih, kita tidak perlu mencari tahu sampai sejauh itu. Tapi dengan daya kritis ini Islam tuh mengatur sampai sejauh mana, Ustaz? Yang pertama, Islam nggak pernah melarang orang berpikir. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran tuh sangat banyak ayat yang Allah tuh nyuruh kita untuk berpikir, satu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat batasan dari pertanyaan itu, kalau kita lihat di hadis Nabi misalnya, nah itu kata Nabi, kamu kalau mau merenung, kamu renungi tanda-tanda kekuasaannya Allah, jangan kamu merenungi zatnya Allah. Itu batasnya di situ. Jadi kalau udah mulai menyentuh hal-hal yang ini memang akal nggak menjangkau ke situ. Kita secara sains saja lah, kita semua juga tahu bahwa ada hal yang bisa dijangkau oleh akal, ada hal yang nggak bisa dijangkau oleh akal. Hal yang nggak bisa dijangkau oleh akal itu nanti ranahnya keimanan. Tapi selama itu pertanyaan masih bisa dijangkau oleh akal, tidak ada yang salah dari pertanyaan itu, selama ranahnya masih di ranah itu. Nah, ketika nanti mulai masuk ke ranah yang tidak seharusnya, seperti tadi zatnya Allah dan lain sebagainya, di situ kita berhenti. Nah, tapi selama itu pertanyaan dan niatnya pertanyaan untuk mencari tahu, semua difasilitasi oleh agama Islam, tidak ada masalah dengan itu. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah nyuruh fas'alu ahla dzikri, tanya. Allah nyuruh kita untuk bertanya. Nabi nggak pernah melarang kita untuk bertanya. Sahabat juga bertanya sama Nabi dan lain sebagainya. Kitanya kadang sebagai orang yang mungkin tua, sebagai orang yang mungkin guru dan lain sebagainya, kadang kita merasa itu ini nggak benar nih, karena di masa kita dulu itu bukan hal yang biasa. Nah, di masa kita dulu kita ya udah apa yang disampaikan, tapi tidak ada yang salah dengan itu. Tinggal kita orang tua dan guru kemudian mengupgrade kemampuan kita untuk menjawab dan memfasilitasi itu. Jadi dari berbagai macam penjelasan tadi, sebenarnya Islam itu memfasilitasi berbagai macam daya kritis ataupun nalar kritis selama tidak menjangkau pada hal-hal yang memang akal nggak menggapai itu saja. Dan memang kalau kita lihat seperti yang antum sampaikan tadi, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, bahkan kita bukan dibatasi, kita tidak dibatasi untuk berpikir, bahkan kita disuruh untuk berpikir. Untuk berpikir. Sehingga memang ini menjadi satu hal yang penting untuk setiap manusia berpikir, tapi tetap pada porsi yang pas sesuai dengan yang telah antum jelaskan tadi. Nah,
Itu sebagian yang sudah dibahas dengan Ustadz Muhammad Haidar. Insya Allah kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Oke, pemirsa TV 10, kita kembali lagi di dalam acara Ustadz Menjawab ini. Tadi kita sudah bahas cukup banyak nih dengan Ustadz Muhammad Haidar, dan rasanya pertanyaan-pertanyaan masih cukup banyak nih Ustadz. Kita lanjutkan dari bincang-bincang kita terkait dengan permasalahan anak-anak muda zaman sekarang, Ustadz. Nah, yang juga banyak pertanyaan masuk nih Ustadz, dan mungkin juga saya amati juga Ustadz, banyak orang-orang saat ini dengan adanya AI, kemudian ChatGPT dan sebagainya, mereka tuh terkadang ketika dapat satu problem, dapat satu masalah, mereka nggak lari ke Ustadz, mereka nggak tanya ke Ustadz, mereka cukup cari jawabannya, cari jalan keluarnya Ustadz itu dari AI, dari ChatGPT atau Google dan lain sebagainya, sehingga mereka kemudian pilih-pilih jawaban atau pilih-pilih fatwa, dalil yang menguntungkan mereka. Nah, gimana Ustadz Islam memandang hal ini, dan seharusnya seperti apa, dan bagaimana parameter yang jelas, landasan yang jelas untuk kita kemudian mencari hukum melalui AI, ChatGPT dan lain sebagainya. Sebatas mana dan apakah butuh cross check dan lain sebagainya, mungkin Ustadz bisa menjawab. Ya. Karena ingat satu ucapan guru anak Habib Abdullah Baharun baru-baru ini, kata beliau, dipsik la yuftik. Dipsik la yuftik. Dipsik itu tidak bisa ngasih ente fatwa. Dipsik ini sejenis ChatGPT dan lain sebagainya, ya, sejenis AI itu. Nah, yang kita kembali lagi ke awal, kita itu ketika mengambil satu ilmu, satu pengetahuan, kita harus tahu siapa kita mengambil itu dari mana. Kalau kita ngambil dari AI, siapa sih di belakangnya AI ini? Nggak tahu juga kita. Mungkin nggak kita cari resep obat dari ChatGPT? Mustahil. Perlakukan agama ini, kalau kita tidak bisa merasa agama itu lebih dari yang lain, paling nggak perlakukan dia sama dengan yang lain. Mungkin nggak kita cari kedokteran, cari resep obat, cari diagnosis penyakit dan lain sebagainya dari ChatGPT. Nah, mungkin kita pasti pergi ke dokter dan lain sebagainya. Sama, agama juga seperti itu. Satu. Yang kedua, kita asatid ini sudah membuktikan berkali-kali bahwa cari jawaban dari ChatGPT itu banyak kelirunya daripada betulnya. Bahkan yang lebih parah dari itu, kita pernah nemu ChatGPT ngarang redaksi dari kitab. Jadi Ibnu Hajar menyebutkan di dalam kitab ini, kita cari tadi. Jadi dia ngarang itu. Kita tahu bahwa itu ngarang, orang yang nggak tahu menelan mentah-mentah. Menelan mentah-mentah. Dari Google masih lebih mending daripada ChatGPT. Kenapa? Karena setidaknya dari Google, oke, ada website misalnya Nyantriu umpamanya, atau ada website misalnya NU Online, ada website dan yang kita tahu siapa orang-orang di belakang itu. Tapi cari dari ChatGPT itu jauh lebih berbahaya. Karena ChatGPT itu yang orang banyak salah juga, AI ini dia bukan search engine. Dia itu tempat misalnya kita mau brainstorming bisa di situ, tapi untuk mencari jawaban bukan dari situ. Jadi dia tidak akan bisa menggantikan posisi ustadz, tidak akan bisa menggantikan posisi guru dan lain sebagainya. Dia membantu kita mungkin, iya. Kita dapat informasi sekian banyak, kemudian kita mau memperluas informasi ini, minta bantuan ChatGPT mungkin masih bisa. Tapi DeepSeek la yuftik, nggak bisa. Kita minta fatwa dan lain sebagainya. Dan dia mengarang redaksi kitab itu terjadi dan kita alami itu sendiri. Sehingga orang awam itu kadang nggak bisa membedakan. Nggak bisa. Sehingga sebetulnya sangat berbahaya untuk kita bertanya. Dan kita berarti harus mengedukasi orang-orang itu bahwa ini bukan tempat untuk mencari jawaban apapun. Terutama berkaitan dengan agama, terutama berkaitan dengan kedokteran misalnya. Nggak mungkin. Mustahil. Tetap itu akan menyesatkan lebih banyak daripada benernya, daripada membantunya. Sehingga kita memang harus
pintar-pintar dalam menggunakan teknologi ini saja. Karena sebenarnya kalau kita lihat teknologi ini ya macam pisau lah. Kalau kita gunakan dengan baik, maka bisa untuk memotong sesuatu dengan baik. Tapi kalau digunakan dengan buruk, bisa untuk menusuk dan lain sebagainya. Sama seperti AI tadi yang punya kalau untuk brainstorming, untuk kemudian kita berpikir untuk mengembangkan sesuatu bagus. Tapi untuk mencari jawaban, untuk mencari fatwa, DeepSeek, Layuftik. Layuftik. Siap, Ustaz. Kemudian nih Ustaz, kalau kita pengen ngelihat gimana fenomena saat ini, mungkin banyak yang ustadz-ustadz muda yang baru kembali dari pondok pesantren atau sarjana-sarjana muda, mereka ingin menyebarkan informasi, menyebarkan ilmu, mungkin karena keterbatasan lingkungan atau bahkan tuntutan zaman, mereka sekarang mulai fokus mengajar melalui media sosial. Mereka buat live YouTube, live TikTok dan lain sebagainya, buka sesi tanya jawab dan lain sebagainya. Nah, kira-kira gimana Islam memandang fenomena seperti ini dan bagaimana seharusnya orang-orang yang terlibat atau yang kemudian melakukan hal yang sama itu punya batasan seperti apa Ustaz di dalam mengajar melalui medsos? Mengajar melalui medsos itu jelas bukan sesuatu yang keliru. Kenapa ya? Karena sudah kita hidup itu mengikuti perkembangan zaman, itu termasuk tahadiyatul asr kalau bahasa ya. Jadi itu termasuk tantangan zamannya seperti itu. Kita kalau mau nunggu orang datang ke majelis taklim susah sekarang, apalagi seperti disebutkan tadi orang mungkin sibuk dan lain sebagainya. Ya, kita yang menjemput, tidak ada masalah itu dengan cara live IG, live TikTok dan lain sebagainya. Nah, cuman kita juga harus tahu bahwa itu tidak akan mungkin menggantikan posisi majelis ilmu yang benar. Gitu ya. Kenapa? Karena di majelis ilmu yang benar itu bukan cuman informasi yang disampaikan, tapi ada pelajaran yang nggak disampaikan. Jadi ada yang tersirat, ada yang tersurat. Gitu. Yang tersirat itu misalnya apa sih? Oh, ini gurunya ini ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, akhlaknya bagaimana, dan itu dia tidak menjelaskan dengan kata-kata, tapi menunjukkan dengan itu yang nggak didapat dari live IG dan lain sebagainya. Tadi itu nggak didapat melalui IG, nggak didapat melalui live ini dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga harus tahu bahwa ketika kita live itu berarti majelisnya itu sangat umum. Berarti kita juga harus tahu bahwa yang disampaikan ini apa yang cocok dengan majelis sebesar itu ya, dalam tanda kutip sebesar itu dalam tanda kutip. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan di situ. Dan juga kita ketika orang itu live dan lain sebagainya, potensi untuk lupa bahwa kita ini punya batasan itu rawan. Orang rawan lupa bahwa kita ini punya batasan, sehingga kadang ketika ditanya sesuatu yang kita nggak tahu dan lain sebagainya, itu rawan kita akan tetap menjawab. Itu juga kita harus tahu. Ya, tapi tidak ada masalah dengan itu semua. Itu tadi termasuk tantangan zaman, termasuk sesuatu yang dituntut dari zaman ini, dan lebih baik begitu daripada enggak. Karena ulama-ulama dulu pun bukan kemudian mereka itu semuanya nunggu orang datang ke tempatnya dia, enggak. Banyak ulama yang mereka yang pergi ke sana kemudian datang dan lain sebagainya untuk menjemput bola lah. Tidak ada masalah dengan itu. Dan kadang yang datang majelis taklim sama yang nonton live di IG itu lebih banyak yang nonton live daripada, dan lumayan menghemat konsumsi. Jadi memang sebenarnya tahadiyatul asr tadi saja, perbaruan zaman, kita mengikuti zaman, tapi tetap mengerti batasan-batasan yang harus. Karena kadang mungkin seperti yang antum sampaikan, karena merasa tidak ada pengawasan, akhirnya menyampaikan sesuatu di luar kemampuan, menjawab sesuatu di luar kemampuan dan lain sebagainya. Dan kemudian juga masih penting untuk tadi adanya kajian-kajian ilmu secara langsung, secara offline, karena tadi seperti yang antum jelaskan bagaimana akhlak sang guru itu bisa dipelajari oleh murid, atau sosok panutan seperti yang antum jelaskan di awal tadi, itu menjadi satu hal yang penting untuk kemudian disalurkan melalui interaksi-interaksi secara langsung, tidak dengan online. Dan
Mungkin kalau antum punya pesan untuk Gen Z sekarang ini, anak-anak muda sekarang ini, tentang pentingnya bagaimana mereka mencari pendidikan Islam itu, mungkin pesan apa yang penting untuk mereka ingat, Ustaz, untuk pegangan di zaman sekarang ini, Ustaz? Ya. Yang pertama yang harus diingat tadi ya, bahwa kita nggak boleh menelan mentah-mentah semua informasi yang kita dapat. Informasi yang kita dapat itu namanya kan khobar. Khobar itu apa sih? Khobar itu ma yahtamil sidq wal kadzib. Sesuatu yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, kalau kita menelan semua informasi yang kita dapat, berarti kita akan menelan yang benar dan juga yang salah. Jadi kita harus tahu, punya awareness itu, punya kesadaran bahwa ini informasi yang saya dengar boleh jadi benar, boleh jadi salah. Nah, yang kedua, sekarang berarti tinggal menerapkan filternya tadi. Cari tahu siapa sosok, dari mana ini yang kita dapatkan ilmunya dan lain sebagainya, sehingga kita kemudian bisa mempertimbangkan ini layak enggak dijadikan sebagai tempat kita mengambil ilmu, pantas enggak ini jadi orang yang kita jadikan panutan dan lain sebagainya. Dan kemudian jangan takut bertanya. Nggak ada masalah dengan pertanyaan, jangan takut bertanya selama itu disampaikan dengan cara yang baik dan selama itu disampaikan dalam batasan yang benar. Dan sebisa mungkin dan pasti bisa, selama kita mau meluangkan waktu, pasti kita bisa cari majelis taklim, cari kajian di sekitar lingkungan kita yang kita memang bisa datang ke sana. Karena Nabi misalnya mengatakan, ini kalau ada orang berkumpul kemudian berzikir atau mencari ilmu, malaikat datang, rahmat turun, sakinah, ketenangan turun. Itu nggak kita dapat ketika kita ngaji online tuh. Kenapa? Karena ketika kita ngaji online atau kita ngaji dari YouTube dan lain sebagainya, kita cenderung menyepelekan adab-adab majelisnya. Misal, karena kita ini dari TV nontonnya, ya udah mungkin bajunya tidak menutup aurat misalnya, atau kita mungkin kajian sambil makan, yang mana tidak mungkin kita melakukan itu ketika kita hadir di dalam kajian yang offline yang beneran gitu ya. Jadi tetap harus ada itu, karena itu nanti juga bisa memaintenance hati kita juga, akhlak tadi dan lain sebagainya. Keberkahannya masuk, pasti keberkahannya berbeda, pengaruhnya di dalam hati juga berbeda. Jadi sebisa mungkin cari waktu untuk datang kajian yang offline sambil tetap mengikuti kajian-kajian yang online. Tidak ada masalah dari itu ya. Berarti memang di zaman sekarang ini untuk kita menjadi muslim yang baik, yang punya ilmu, punya akhlak, itu sebenarnya dengan adanya media-media teknologi cukup membantu, Ustaz ya. Walaupun tetap kita tidak boleh meninggalkan kegiatan-kegiatan yang bersifat mungkin kita sebut tradisional, di mana hadir di majelis langsung, kemudian kita mendapatkan keberkahan dari guru yang kita datangi, mendapatkan ketenangan dari majelis ilmu, majelis zikir yang kita hadiri, itu menjadi satu hal yang juga penting untuk kemudian kita perhatikan di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau bisa kita simpulkan, kawan-kawan, teman-teman pemirsa TV10 dimanapun Anda berada, bahwasanya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Haidar, kita penting untuk punya awareness, kesadaran bahwasanya apa yang kita serap di sosial media, teknologi apapun, itu ada kemungkinan benar dan salah. Sehingga kalau kita sudah punya kesadaran tersebut, kita pasti punya kesadaran untuk menerapkan filter, untuk mencari tahu apakah informasi yang kita terima itu benar ataupun salah. Kalau kita mendengar satu ilmu dari satu sumber, maka kita mencari tahu sumber tersebut kredibel atau tidak, punya kekuatan atau punya kebenaran di dalam apa yang disampaikan atau tidak. Kemudian kita juga tidak perlu membatasi tingkat kekritisan kita di dalam bertanya, karena memang Islam mewadahi untuk kita senantiasa berpikir, untuk senantiasa kita menggunakan akal dengan sebaik mungkin. Dan tapi di samping itu semua, kita tetap harus mencari satu kajian ilmu, satu majelis ilmu, ataupun satu guru, agar kita kemudian tetap mendapatkan keberkahan. Kita bisa belajar bagaimana guru kita itu bersikap ketika mendapatkan sebuah masalah di kehidupannya, sehingga dengan apa yang kita lihat dari mereka sebagai seorang panutan, kita bisa menjadi muslim yang baik. Maka mungkin itu obrolan-obrolan singkat kita, Ustadz, semoga menjawab berbagai macam problematika yang ada di teman-teman generasi muda ini.
dan semoga bermanfaat obrolan kita kali ini. Dan insya Allah masih akan ada berbagai macam obrolan-obrolan yang akan mengupas tentang bagaimana Islam memandang problematika kita sehari-hari. Maka tunggu dan terus saksikan program TV 10 yang baru ini, yaitu Ustadz Menjawab. Maka semoga bermanfaat. Kita ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.